Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samad yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umam ya rabbana shalli alaihi sallim wal ali gharriqna bi bahril wahdah fi kulli halin da'iman wasa'ah amma ba'du. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit belajar mengambil hikmah dari sebuah cerita yang mana cerita ini berasal dari seorang wanita penghibur atau boleh juga disebut dengan pelacur atau pecun, yang mana pada zaman Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pelacur yang selama masa hidupnya dia selalu atau tidak pernah melakukan ibadah, selalu melakukan pemaksiatan, selalu durhaka kepada Allah. Pada suatu hari, pelacur ini dia mau melakukan atau melaksanakan mandi. Nah, ketika pada saat itu, yang namanya zaman dahulu belum ada ya namanya shower atau keran gitulah. Zaman jadul kan teman-teman, tahulah, bisa ngebayangin. Pada zaman dahulu itu masih, katakanlah kalau di bahasa Sunda mah, sumur timba. Nah, ketika si pelacur ini mau mandi dengan dia menimba air di sumur timba, dia melihat seekor anjing yang lagi ngah-ngah. Tahu nggak teman-teman bahasa ngah-ngah? Itu bahasa asli Sunda. Ngah-ngah itu artinya kehausan dan kelaparan. Sampai si anjing ini mau mati lah. Nah, seketika terenyuhlah hati si pelacur ini. Dia ingin ngasih minum si anjing yang lagi ngah-ngah itu, yang lagi kelaparan dan kehausan. Nah, singkat cerita, akhirnya si pelacur itu menimba air. Setelah air terangkat ke atas, airnya langsung diminumkan ke si anjing tersebut yang lagi kehausan. Nah, seketika si anjing yang lemes, yang udah mau mati, setelah diminumkan air timba oleh si pelacur itu, si anjing pun lari terbirit-birit. Singkat cerita, selesai si pelacur ngasih minum anjing, dia pun terus melakukan niatnya, yaitu mau mandi. Nah, setelah mandi, singkat cerita juga, si pelacur ini selesai mandi. Nah, setelah melakukan mandi, dia keluar dari kamar mandi. Beberapa langkah keluar dari kamar mandi, sekitar 10 atau 5 langkah dari kamar mandi, dia jatuh. Akhirnya dia meninggal di situ. Nah, setelah meninggal, si pelacur pun yang terkenal dengan pemaksiatannya, dengan durhakanya kepada Allah, akhirnya masyarakat setempat pun, kaum setempat pun di masa itu tidak mau memulasara. Itu bahasa Sunda ya, memulasara. Bahasa kerennya mengurus si mayit pelacur itu. Nah, laporanlah salah satu sahabat kepada Kangjeng Nabi bahwa si pelacur itu tidak ada yang mau mengurusi. Apa alasannya? Ya, masyarakat pada saat itu mengklaim, mencap bahwa si pelacur itu ahli neraka. Nah, setelah itu datanglah Kangjeng Nabi menjenguk mayit si pelacur itu. Nah, di situ Kangjeng Nabi
Nabi kita yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada masyarakat setempat bahwa si pelacur itu dialah wanita ahli surga. Spontan para sahabat, para masyarakat yang ada di zaman itu kaget mendengar pemaparan Kangjeng Nabi yang menyebutkan si pelacur itu ahli surga. Dari mana judulnya, dari mana ngambilnya, kok bisa masuk surga? Bahkan Kangjeng Nabi menyebut ahli surga, sedangkan si pelacur ini semasa hidupnya selalu berbuat maksiat, tidak pernah terlihat ibadah secara ibadah mahdhah atau ibadah secara khusus kepada Allah. Nah, Kangjeng Nabi ngasih tahu kepada masyarakat dan para sahabat bahwa perbuatan si pelacur yang sebelum meninggalnya dengan ikhlas, dengan ridho, dengan rela dia mengasih minum hewan yang bernama anjing, dan si pelacur pun tidak berniat apa-apa sewaktu mau ngasih minum si anjing itu. Dia dengan ikhlas, dengan rela, hanya segede rasa iba yang dia punya. Nah, atas dasar itulah, atas dasar kasih sayangnya lah si pelacur kepada hewan itu, sehingga rahmat Allah turun kepada si pelacur, dan akhirnya si pelacur pun mendapatkan rahmat dari Allah atau mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mendapatkan mati yang husnul khotimah dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa ketika kita melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang selama ini banyak sekali di antara kita, termasuk saya pribadi selaku pendosa, pelaku pemaksiat, saya pribadi pun merasakan pernah melakukan hal yang kira-kira melanggar agama lah, pernah bermaksiat, pernah durhaka kepada Allah. Nah, ketika kita mendengar cerita ini, ayolah jangan sampai kita merasa diri sudah berdosa, tanggunglah, gua mah sudah berdosa, tanggung berdosa. Nah, di sini sudah melukai tauhid. Kalau kita punya prasangka, punya praduga bahwa kita tanggung berdosa, tanggung pemaksiat, nggak ada harapan untuk maaf dari Allah. Nah, ini salah satu tekad yang salah dari kita, sehingga ini salah satu perbuatan yang melukai tauhid. Sebab apa? Sebab tadi itu rahmat Allah, magfirah Allah itu sangat luas. Terlebih dengan rahmat Allah itu luas. Inna rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah, sesungguhnya rahmatku itu meliputi segalanya. Nah, kalau kita kaji dengan lafaz inna rahmati wasi'at kulla syai', berarti rahmat Allah itu tidak ada bilangannya. Sedangkan dosa kita, baik dosa besar ataupun dosa kecil, itu ada bilangannya, teman-teman. Dosa maksiat, zina, ada bilangannya 1, 2, 3. Nah, maka dari itu bukan berarti saya mendukung pemaksiatan, bukan mendukung perzinahan, bukan mendukung segala hal yang melanggar aturan syariat. Bukan ke situ ranahnya ya. Bijaklah dalam menyikapi perkataan saya nih, bukan berarti saya mendukung pemaksiatan, dalam arti ayolah kita yang sama-sama pemaksiat, yang sama-sama pendosa, cuma beda cara doang, cara maksiat, cara bikin dosa kita beda cara. Ayolah kita jangan sampai berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebab
Hanya dengan rahmat Allah lah, hanya dengan kasih sayang Allah lah kita bisa selamat di surga, bisa selamat di dunia dan di akhirat, sehingga kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya minta dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.